masa lalu, kebiasaan, ya ini saya orangnya kayak begini loh, misalnya kebiasaan-kebiasaan yang makannya banyak, ya pelit, telat terus gitu ya. Mungkin dia nggak terlalu kenal ya, tapi kita mengenal kelemahan-kelemahan kita itu yang disampaikan. Kalau kita ceritain kelebihan-kelebihan sih itu nggak usah diceritain, pasti terima. Tapi kelemahan-kelemahan kalau diceritakan, mau nggak terima seperti itu? Ya apalagi kejatuhan masa lalu dan sebagainya. Nah juga termasuk hutang, ya punya hutang ya. Kalau punya duit berapa sih nggak usah ceritain deh. Ya biasanya terima. Tapi kalau misalnya hutang, mau nggak terima? Ya sebab kalau menikah itu hutang jadi hutang bersama. Ya. Nah segala sesuatu kalau kita bisa terbuka, ya maka ada satu persekutuan yang sejati. Kenapa? Karena saya menerima kamu apa adanya. Dan itu memberikan rasa aman. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa kita diterima oleh Yesus apa adanya, ya siapa kita, semuanya Tuhan Yesus terima kita, Dia mengasihi kita dan memberikan rasa aman pada kita. Sama halnya kalau pasangan kita tahu siapa kita dan dia terima kita apa adanya, maka kita merasa aman masuk dalam pernikahan. Karena dia sudah tahu, dia tidak beli kucing dalam karung. Ya, tapi karungnya sudah dibuka dan dia lihat kucingnya pincang apa enggak dan dia terima. Ya, nah suami istri ya perlu praktekkan keterbukaan yang positif. Ya, bukan yang tidak membangun. Misalnya apa? Ya, yang dicecer itu yang ya kamu bau ya badannya ya. Ya dari dulu tuh kamu bau, kamu nggak berubah-ubah, itu tidak membangun. Ya, mau ya diberikan hal-hal yang positif ya. Misalnya kamu lebih baik kalau misalnya kamu akan seperti ini, kamu akan jauh lebih memberkati kalau kamu gimana gimana. Jangan terus aja cecer yang ya bau nih bau gitu, kamu kok jelek amat sih, lusus segala macam. Jadi itu tidak membangun. Cara penyampaian itu penting sekali, ya sehingga membuat orang jadi marah atau orang jadi termotivasi untuk dia berubah, ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, sulit untuk merubah orang lain, ya sulit, ya dan bahkan hampir tidak mungkin menurut saya. Perubahan, ya itu kalau kita mau berubah dulu, lalu kita bersabar biar Tuhan yang merubah dia. Ya, jangan kita harus merubah dia, tidak mungkin buat saya. Ya, tapi kalau saya melihat ya banyak pasangan bisa berubah itu oleh karena saya melihat kesabaran, ketentraman hati dari pasangannya, ya kelembutan hatinya itu yang bisa merubah dia dan itu Tuhan yang merubah dia. Ya. Oke, teman-teman, ada satu hal yang menarik kalau kita dengarkan penjelasan dari saya biasa panggil Pak Budi Cahyono Masbud dan Kak Beber, saya biasa panggil, ini adalah PKS saya juga soalnya. Kita dari satu area, sering ketemu di pernikahan di BPN, ya, dan banyak bicara-bicara. Kalau bicara di Komsel juga banyak hal mengenai keluarga. Ada yang menarik begini, setiap kita sebelum menikah harus menyadari bahwa kita dari dua latar belakang yang berbeda. Dua latar belakang berbeda pasti memiliki satu kebiasaan yang berbeda. Saya pernah ceritakan, saya mencet odol biasa dari bawah. Istri saya dari mana aja. Yang paling penting kepencet odolnya keluar. Saya nggak bisa, harus dari bawah. Kalau misalkan saya lihat odolnya penyok di tengah, saya pasti saya tutup dulu, saya bersihin, urut dulu, kan atas bawahnya ini baru ini. Yang kedua, peralatan kamar mandi itu kan ada yang stainless steel. Nah saya tuh nggak bisa ngelihat ada stainless steel di air. Ada air di stainless steel, terbalik. Kalau stainless steel di air berarti tenggelam, Vin. Tenggelam, ya. Masih pada, enggak, masih pada connect. Jadi istri saya cuek, kalau habis pakai shower, shoot, di stainless steel banyak air, cuek aja. Nah, kebiasaan saya di rumah, saya rapih. Dari dulu orang tua saya tuh resik. Nah, kebawa ke saya, Dang. Saya cuma bilang, kalau kayak gini nih, saya sampai beliin ini kanebo khusus buat kamar mandi. Kayak gini lap, keringin, itu, ini ringin-ringin. Istri saya cuma bilangin, nanti juga kena air lagi. Oke. Jadi kalau habis dia mandi, saya selalu ke kamar mandi, saya liatin, saya lapin. Gini. Ketika mami saya ke rumah saya nginep, dia juga orangnya resikan. Pagi-pagi bangun tidur udah ambil sapu, nyapuin. Nah istri saya nggak biasa begitu. Dia biasanya pokoknya kalau udah itu siapin makanan, masak-masak dulu, nanti toh akan kotor. Dia bersihin nanti sekalian. Kalau orang tua saya enggak, harus bersihin dulu baru masak-masak segala macam. Nah,
Itu menjadi sumber juga pertama-tama. Tapi sebagai seorang pria dan suami yang baik, saya selalu menolong dia untuk saya beri pengertian. Pertama-tamanya, lama-lama empet juga kebiasaannya nggak berubah. Butuh waktu sampai anak pertama lahir, dan sampai akhirnya dia juga dari keluarga yang sebenarnya resik. Cuman tingkat resiknya kalau dia mungkin 60%, saya ini 99,999%. Lu perfect namanya itu. Yes, itu dia ya. Ada rambut jatuh satu aja, namanya juga perempuan kalau nyisir ada satu jatuh. Saya bilang, saya ambil, nanti aja sekali nyapu. Saya nggak bisa, saya mesti ambil satu Masalahnya putu rambut juga. lu cuma pendek, Vi. Dulu panjang. Ini untuk mengurangi. Nah, maksud saya begini, latar belakang kita itu akan membawa kebiasaan dalam kita. Sebelum menikah, dengarkanlah apa yang Mas Bud dan Kak Beber katakan. Bahwa ini nggak bisa lagi jadi dua warna, tapi harus satu warna. Setelah saya dan istri saya bisa membuat menjadi satu warna, nggak ada masalah tuh dengan kebiasaan-kebiasaan apapun yang kita punyai masing-masing. Kita bisa bikin satu kebiasaan yang baru. Saya, kalau misalkan ngambil baju, itu paling enak narik aja yang sebelah mana. Mau ambil kaos yang ini, lagi demen yang kaos yang ini, saya tarik. Seret, berantakan kan. Istri saya nggak bisa. Dia ngajarin saya, masukin dulu tangan kiri, set. Ambil baju aja repot banget saya bilang gitu ya. Masukin dulu tangan kiri, ambil sebelah sini, tarik set. Tuh, nggak berantakan kan. Saya pikir, berantakan juga, nanti dia yang beresin ini, gantian dong. Ya. Nah ini jadi terkadang jadi semua konflik. Tapi sekarang kita udah tahu masing-masing. Jadi kalau misalkan abis mandi, saya bilang, saya udah selesai mandi. Udah, saya baru mandi. Saya lapin, baru saya mandi. Kalau mau ambil baju, saya tolong bajunya ini. Dia yang ambilin, kan tetap rapi. Win-win solution terjadi. Nah jadi maksud saya begini. Perbedaan ini jangan sampai tidak disadari saat-saat ini. Jadi yang tadi Mas Bud katakan, Kak Beber katakan itu 100% tepat. Tidak bisa dua warna, tapi satu warna. Nah, ini permasalahan kita aja suami istri. Nah sekarang permasalahan yang lebih mendalam ada lagi adalah kalau misalkan yang tadi kita ternyata masih belum mampu dan kita harus tinggal di TMI, Taman Mertua Indah. Bagaimana caranya? Nah teman-teman mungkin sekarang sudah mulai satu pemikiran-pemikiran yang rasanya yang udah mau menikah. Ini kan sebentar lagi menikah. Tolong deh buat pertanyaan. Gak usah kasih nama. Ya, tolong pembina-pembina nanti ambil secari kertas. Ya, kalau ada yang mau bertanya langsung boleh. Ya, tapi ambil secari kertas. Coba kira-kira ada bayangan apa yang akan nanti kira-kira kalau begini gimana ya? Kalau begini mendingan tanya sekarang daripada nanti udah terjadi baru terlewatkan. Silahkan nanti akan diberikan kepada pembina ya, betul ya? King Sen. Kita akan memberikan ke pembina. Lalu Mungkin pembina ada yang teman-teman mau langsung dulu? Sebelumnya gini, saya jelasin dulu ke pembina, nanti pembina akan berikan kepada Pak Yusuf di depan, ada Tanu, ada Mardi yang akan bantu untuk mensortir pertanyaan yang sama-sama dijadikan. Silahkan Sen. Oke. Ada yang mau langsung bertanya teman-teman? Oke, Oke, ada satu. oke. Saya Mungkin kira kalau yang menulis di kertas bisa langsung tulis aja dulu, nanti berikan. Pembina bisa minta bantuan. Saya akan pakai remote di sini untuk King Sen, kemanapun dia ada yang langsung, saya akan pencet remote-nya, dia akan langsung sampai di tempat sana. Shalom. Shalom. Nama saya Dino dari Abdullah Selatan. Saya ingin tanya tentang kemandirian keluarga tadi itu tepat banget karena ke saya karena selama ini saya tinggal dengan mama saya. Gitu. Nah, calon istri saya pengen saya punya Sorry sebentar, siapa tadi? Dino. Dino. Iya. Dino. Iya. Calon istri kamu ada nggak sekarang? Nggak ada lagi. Pantesan berani nanya. Terus. Jangan buat rahasia dong. Lanjut. Karena saya tinggal dengan mama saya sendiri, jadi papa saya ada di luar negeri, jadi saya tinggal berdua dengan mama saya. Dan ketika saya ingin menikah bentar lagi gitu ya, kita tuh saya dan istri saya pengen calon istri saya pengen memiliki suatu kemandirian yang baru lah, pengen tinggal keluar lepas gitu. Tapi tiap hari yang diomongin sama mama saya gini, udah tinggal sini aja, udah ini saya sama mama saya aja. Jadi semua yang nyuciin mama, yang iniin mama, semua mama, waduh gimana caranya supaya saya bisa ngomong dengan mama saya dan itu tidak menjadi konflik. Ya, gitu Jadi aja. itu, bagaimana caranya menyampaikan kepada mama ya? Oke, kita tanya kepada yang lebih berpengalaman di sebelah kanan saya. Vi, Silakan. tapi bentar dulu Vi. Iya. Masalah ada kakak pembinanya, ntar juga diceritain kepada pasangannya.
Enggak, saya kira Oh, iya, dia kan oke. kita udah belajar terbuka ya. Pasti Silakan, pertanyaan silakan, ini Mas juga Bud. pertanyaan yang baik sekali. Ini satu pertanyaan yang baik sekali dan keterbukaan adalah awal buat kita bisa melangkah lebih lanjut lagi dalam pemulihan-pemulihan. Silakan Mas Bud. Oke, jadi prinsip tadi bahwa seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, artinya kita harus mulai belajar tidak lagi tergantung atau saling tergantung antara orang tua kita dengan anak laki-lakinya. Artinya kita harus mulai bicara tentang prinsip firman Tuhan bahwa ketika saya menikah, saya sebagai laki-laki menikah, maka prioritas yang nomor satu itu adalah istri saya gitu kan. Tapi bukan berarti kita meninggalkan lalu kemudian tidak bertanggung Mengabaikan jawab, gitu ya, atau mengabaikan. Nah, orang tua harus dipersiapkan bahwa ketika kita menikah, hubungan kita mulai berbeda, kita mulai artinya mama itu tidak lagi bisa memiliki kita 100% karena kita sekarang sudah menjadi milik wanita yang lain yang namanya mantu ini. Nah, dalam proses seperti itu tentunya perlu terus dibicarakan, disadarkan bahwa ketika saya menikah, saya bukan anak mama yang dulu lagi yang harus diurusin 100% semuanya. Tapi ada wanita yang lain yang Tuhan siapkan untuk ya membentuk satu rumah tangga yang tadi dikatakan membentuk satu warna yang baru. Itu penting sekali. Nah, itu yang perlu dikasih kesadaran. Nah, tentunya setelah nanti kita menikah, ya terus kita mungkin membangun hubungan, berkunjung atau ya menyenangkan mereka orang tua kita. Saya rasa itu proses itu harus terjadi. Sebab kalau enggak terus menerus kita akan terus terikat dan kita enggak pernah bisa lepas. Dan akhirnya yang jadi masalah nanti keluarga kita sendiri. Dalam kita mendidik anak, dalam kita hubungan suami istri, kalau kita enggak pernah punya pengertian yang seperti itu makanya akan sulit. Makanya saya begitu kagum akan firman Tuhan karena firman Tuhan dari Kejadian pun, nah, artinya dari kitab yang pertama, Tuhan sudah kasih prinsip seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Karena dia tahu persis, kalau itu tidak terjadi maka akan terjadi masalah dan konflik. Kira-kira sementara yang saya bisa sampaikan seperti itu. Saya mau tanya dulu, sorry Dino mungkin kamu bisa jawab sedikit. Kamu sendiri rencana memiliki rumah atau sudah ada rumah? Rencana memiliki rumah, mungkin sedikit tips aja saya kasih. Ketika kita mau cari rumah atau apa, ajaklah mamah kita. Mah, saya mau cari rumah gini, kalau menurut mamah gimana? Supaya kita juga punya sesuatu cara penghargaan bahwa pendapat orang tua kita nih buat kita oke. Saya juga begitu, ya saya sering kali tanya, saya selalu telepon, saya apalagi rumah orang tua saya di Bogor, saya di Jakarta waktu itu, tapi saya telepon, "Mih, saya lagi ada keperluan gini-gini." Istri saya, calon istri saya waktu itu Ida, saya bilang, "Ida nih kelihatannya gini, kalau Mami kira-kira gimana ya?" "Oke, nggak gini-gini." Nah, tapi gini-gini, supaya lebih jelas lagi nih, maksud Kak Ber, saya minta, teman di sebelah saya, yang namanya Bapak King Sen ini, Kok lu, kenapa gua tunggu sebentar. Istri lu kan ikut sama lu ya? Iya. Sorry, saya teman dekat sama dia, biasa ngomongnya lu gue. Jadi kalau misalkan istri kamu, waduh nggak enak bener di mulut. Jadi udah, ini mohon dimaafkan ya, kita ngomong biasa. Ya, iya kan, Widi kan masuk ke, ikut sama Widi lu. nikah sama gua. Iya, gue tahu itu. Bukan itu maksudnya. Widi waktu itu ikut masuk ke tempat lu ya? Dengan waktu itu keluarga, bokap nyokap waktu itu Iya, ada kan? Iya. Ah, Nah, nah, lu sendiri ngalaminnya gimana waktu itu? Caranya menjelaskan. eh, Kalau ini sesuai dengan pertanyaan Dino, ini yang udah ngalamin, ini yang ngalamin nih, coba ya. gimana? Mungkin saya ceritakan latar belakang kali Vi ya. Ya, Saya anak laki-laki satu-satunya, paling besar. Adik saya ada 3 wanita. oh iya betul. Jadi waktu masa-masa pranikah itu, saya sudah sampaikan dulu hal yang paling terjelek. Dalam arti, kamu kalau Sama mau calon nikah- waktu itu, sama calon Widi. Iya. Kamu mau nikah dengan saya anak laki satu-satunya, orang Chinese, paling tua, cowok sendiri gitu loh. Jadi Medan, Medan. Jadi kemungkinan besar adalah orang tua pasti ikut dengan saya, gitu loh. Karena apa? Nggak ada alternatif lain, gitu loh, Vi. Itu udah satu
kebiasaan yang turun-temurunnya begitu kira-kira? Mungkin kalau memang kita orang Chinese biasanya begitu kan ya. Mungkin keluarga Chinese, Batak itu kurang lebih seperti itu. Maksudnya anak yang paling tua laki-laki itu seakan-akan pasti. itu menjadi orang tua menjadi tempat sandarannya dia. Oke. Gitu. Nah, saya coba sampaikan itu. Kalau hal terjelek bagaimana, ya kan? Nah, tapi sempat ya diskusi panjang lah, ya. Saya percaya wanita juga mana mau sih pengennya ya boleh dong Punya kalau nggak tempat kita sendiri. atau ya udah kita keluar dulu ntar baru masuk atau kita masuk dulu baru keluar. Banyak negosiasi gitu loh, banyak negosiasi dan memang akhirnya waktu itu habis nikah saya masuk dulu ya. Maksudnya masuk dalam keluarga saya dengan ada negosiasi juga waktu itu. Oh jadi, negosiasinya ini negosiasi antara Saya dengan Widi. lu nih sebagai anak dengan Widi atau dengan Saya orang tua? waktu itu gue dengan Widi. Widi, oke. Ya, habis nikah, ya udah kita masuk keluarga saya dulu. Oke. Habis itu kita coba untuk kita bisa keluar. Memang waktu itu kenyataannya tuh hampir kurang lebih 6 bulan, Pi. 6 bulan sampai 9 bulan gitu akhirnya gue keluar. Dengan apa? Alasannya banyak. Kita mau usaha sendiri dan sebagainya. Akhirnya kita keluar, Pi. Setelah 6 bulan? Ya, 6 Tapi bulan sebelumnya habis 9 ikut bulan. dulu? Ikut dulu. Tempat tinggal udah punya belum waktu itu? Belum. Rumah orang tua doang. Rumah orang tua? Ya. Jadi lebih, kalau udah punya tempat tinggal lebih mending lagi ya mau ngurusin rumah tinggal sendiri gitu kan? Ada alasan mungkin Ada lebih alasan, kuat. tapi ini alasannya? Waktu itu enggak. Nggak ada Waktu itu alasan, cuma rumah oke. orang tua. Jadi memang ada kepikiran untuk mau sewa nggak ada. Tapi karena itu Vi, maksudnya saya sendiri, waduh gimana ya gue cowok satu-satunya. Waduh ribet deh. Oke. Ya akhirnya coba kesepakatan, udah kita masuk dulu deh. 6 bulan sampai sekitar 9 bulan akhirnya saya keluar. Alasan untuk usaha sendiri, waktu itu pembebasan itu adalah hari-hari pembebasan. Ya, pembebasan dan Ini tunggu sebentar, Yes. lu patut digarisbawahi. Kenapa lu sebut hari-hari pembebasan? Kenapa? ya yang pasti bebas dari orang tua dong, Vi. Tapi udah kan pasti. itu orang tua lu sendiri. Gini deh, kalau lu yang... Itu karena mungkin pembebasan dalam arti ya yang wanita dong, istri Oke, atau video. sekarang gini. Kalau lu yang ceritain aja nggak Abdul. Gue minta Widi aja. Setuju nggak? Ambilin kursi buat Widi lu bawa naik sini. Ayo. Biarin, suaminya dong. Suaminya yang ambilin. Oke. Supaya warnanya enak dilihat ini di tengah. Tuh kan kebawaan perfect. Nah. Ya. Ini James Bond. Vini kayaknya kok ini, kayaknya nggak Deketan begini Wid, dari deketan awal. sama itu. Oke. Sekarang kita tanya sama Widi. Ini kan hubungannya artinya tinggal 6 bulan di sana. Rasanya gimana sih? Simple. Nano-nano atau gimana? Ya, awal-awalnya kaget karena perbedaannya jauh. Mungkin saya ambil contoh dalam hal makanan, karena mertua saya itu ibu rumah tangga murni. Jadi kesehariannya benar-benar di rumah. Di rumahnya aja nggak ada pembantu, saya kaget. Karena kan saya kerja, wah gimana dong baju saya siapa yang cuciin sih? Masa saya suruh mertua? Kalau lu sih Wid, di rumah waktu itu sama orang tua ada pembantu. Iya. Oke, ini ternyata nggak ada pembantu waktu itu. Iya. Oke. Jadi kepikiran, oh gimana yang beresin rumah, yang sapu pel, yang cuci baju saya gimana? Nggak enak dong masa suruh mertua yang cuciin. Suami. Jangan suruh mertua. Justru itu suami juga keluar. Oke, terus. Itu satu, belum lagi urusan makanan, karena kan dia ibu rumah tangga asli dan rasa berharganya ya hasil makanan di masakannya dimakan keluarga gitu loh. Nah awalnya sih saya enjoy aja, wah nuansa baru nih, soalnya karena saya suka tes-tes yang baru-baru gitu loh, rasa-rasa makanan yang baru saya suka ngetes. Lama-lama saya bosen dalam hal apa? Karena dia apa-apa pakai kecap bango, bukan bango, angsa. Jadi orang Medan kan, kecap angsa tuh asin. Emang ada ya cap angsa? Ada Vi, ada. Ya karena tesnya orang Medan asli, jadi apa-apa asin. Bagi saya tuh, saya nggak suka gitu loh, saya sukanya kecapnya manis gitu, bangau gitu loh, kecap kental, hitam manis gitu loh. Nah beda banget. Awalnya saya coba terus, Masalah kecap udah runyamnya. Itu baru satu tuh Vi. Beli 2 aja kecapnya, kenapa susah? Angsa sama bango. Begitu Masalahnya mau masak makan, cuma satu. begitu mau makan, ambil bangonya, tuangin beres, Wid. Ya bener, tapi nggak kepikir waktu itu. Jadi yang disediain di meja ya kita makan, yang disediain di meja kita makan. Tapi akhirnya saya
satu saat saya nggak suka, ya udah saya nggak ngomong, mama masaknya nggak enak, saya nggak ngomong gitu. Padahal dalam hati saya mikir, ya saya nggak suka gitu. Saya ngomong, iya nggak kurang cocok, kurang suka gitu atau apa gitu, hindari gitu loh. Awalnya sih saya berusaha, tapi lama-lama saya buntutnya jadi aneh lah gitu loh. Misalnya kayak contohnya saya suka kue tiaw, tapi karena kue tiaw pakai bawang, pakai kecap asin, jadi buntut-buntutnya sayanya enak gitu loh, buntut-buntutnya bisa muntah gitu. Nah saya hindari akhirnya. Tapi saya nggak ngomong, mama masaknya nggak enak, kan nggak sopan. Saya ngomong aja, saya lagi nggak suka makan kue tiaw atau apa-apa gitu. Untuk hindari kayak gitu sih Setiap contohnya. hari dimasakin, saya lagi nggak suka. Selasa saya lagi nggak suka. Lama-lama maunya apa? Nggak, oke. Ini sesuatu hal yang terjadi loh, nyata. Ini udah nikah dan nyata gitu loh. Nah, terus udah gitu menjembataninya gimana? Kita tanya dulu pengalaman yang menjembataninya gimana sampai akhirnya. Ya, mungkin setelah itu Vi, maksudnya setelah memang saya punya kesempatan untuk bisa keluar rumah, maksudnya kita sewa, kita tinggal berdua, terus orang tua sendiri. Tapi beberapa lama kemudian Vi, orang tua bergabung juga Vi sama kita Vi. Sampai sekarang. Sorry, orang tua siapa? Orang tua saya. Lagi baca pertanyaan lain, tiba-tiba ini. Soalnya, iya memang betul sih. Iya ya, gue nggak nyadarin bokap nyokap di rumah ya. Iya. Di lantai bawah ya. Iya. Iya. Kok bisa? Nah, gitu. jadi Kok bisa? mungkin ini yang tadi diceritakan sama Widi itu ada hal yang baru satu hal sepele dalam hal dalam hal makanan. Nah. Ya makanan yang perbedaan rasa dan sebagainya. Ketika waktu itu saya coba menjebatani begini sih. Saya mencoba, memang saya mengerti bahwa saya harus ada di sisinya istri saya waktu itu. Oke, Jadi ini pas ketika waktu sorry sebentar. Ini tadi Dino catat ya, harus ada di sisi dari kalau di kalangan kamu baru calon. Ya, coba jadi bisa ini. Lanjut. Ya, jadi saya harus sadari bahwa saya memang harus ada di sisi istri saya. Kenapa? Karena dia itu adalah orang baru. Maksudnya orang baru tanda kutip karena dia baru menikah dengan saya. Sedangkan dengan orang tua saya udah hampir 25 tahun lebih. Jadi saya tahu cara bicara dia, gelagat dia tidak senang, mukanya dia, saya bisa ngerti. Tidak kesenangan dia dan sebagainya, emosinya dia pasti udah paham. Bagaimana dengan Widi? Nggak mungkin tahu, karena dia baru. Ya kan? Nah, waktu itu ya saya coba jebatani, saya melihat kalau misalnya mama udah, wah nggak senang dan sebagainya, saya coba istilahnya begini. Oh, Mak nggak apa-apa, misalnya ada pas ada kue tiaw, ada makanan begitu. Saya coba makan juga, gitu loh. Saya menjebatani dalam arti saya juga terlibat aktif. Saya coba makan, terus saya juga ajak Widi makan ya. Nah itu kan pasti berulang Vi. Kayak tadi kan dibilang berulang-berulang. Nah setelah itu kita coba evaluasi, kita coba diskusi. Bukannya saya bilang habis itu masuk kamar, saya omelin dia, enggak. Kita coba diskusi. Saya panggil dia, Mami, Mi gimana kalau memang kamu gak suka makanannya? Iya gini-gini, oh pasti kan kalau di kamar itu baru ngomong segini dia udah sampai chat selesai. Ya, nah terus kita Apalagi coba pakai peredam kamarnya ya, nggak kedengeran kemana-mana. Setel Setel musik kenceng-kenceng gitu kan. Cuma kita jembatani, oke, setelah itu kita evaluasi. Mi kalau gitu kamu makan sedikit aja. Prinsipnya adalah kita menghormati, kita menghargai jeripaya orang tua yang sudah menyediakan. Meskipun kita suka tidak suka, ya kita tunjukkan bahwa kita suka. Dengan apa? Ya mungkin kalau biasa makannya satu piring penuh, mungkin sekarang separuh. Atau makannya cuma seperempat, nanti sayurnya sedikit. Jadi dalam arti kita coba menghargai, prinsipnya dalam arti hati kita nih, saya dan Wid saya bilang, ya Wid kita coba punya hati yang penting kita mau jadi berkat lah. Kita mau menghargai orang tua sudah jeripaya, terus apalagi kan gak enak kalau tiba-tiba pas lagi mau makan, King Sen makan, Widi makan. Nah lu dipanggil makan tapi gak mau datang gitu ya. Nah itu kan jadi kesannya bahwa kita menjadi satu posisi anak, satu posisi mantu yang tidak menghargai. Oke. Gitu. Oke, teman-teman perhatikan. Tadi Mas Bud sama Kak Ber di sini kan memberitahu bahwa kalau bisa langsung berdiri sendiri, mandiri, that's good. Ya itu pilihan yang oke. Tapi kalau belum, ternyata harus mengalami seperti rekan saya di sebelah kiri saya, seperti itu. Coba komunikasi, keterbukaan, itu adalah salah satu jalan untuk kita bisa mencari solusinya. Bagian itu oke, ini saya bacakan dulu, oke. Ketika menghadiri dalam BPN, ya mungkin ini kelas-kelas BPN maksudnya, ini pertanyaan jujur sekali.
kita menemukan begitu banyak perbedaan dan sering konflik. Apakah kita boleh pisah atau putus? Wah, ini yang memberikan pertanyaan saya kasih hormat, berani bertanya apa adanya. Sekali lagi, ketika menyadari dalam BPN kita menemukan begitu banyak perbedaan, begitu banyak sering konflik, apakah kita boleh pisah atau putus? Mas Bud, Kak Ber. Oke, jadi pembinaan bimbingan pranikah itu tujuannya adalah supaya kita saling mengenal. Karena prinsipnya ketika kita menikah, kita harus terima pasangan itu apa adanya gitu kan. Nah kalau dalam perjalanan di dalam bimbingan pranikah kita merasa banyak konflik, kita rasanya sulit untuk menerima pasangan kita, lebih baik kita mengevaluasi lagi gitu loh. Apa memang betul saya sanggup terima pasangan saya ini apa adanya. Kalau akhirnya setelah dipergumulkan, didoakan dan dicoba lagi, akhirnya memang kita akhirnya bilang lebih baik kita nggak teruskan. Saya rasa itu oke. Keputusan yang lebih baik daripada setelah kita menikah, kita baru sadar ternyata saya nggak bisa menerima pasangan saya apa adanya. Itu jauh lebih parah menurut saya. Tapi yang jelas kalau kita dalam masa-masa pranikah, tapi kita punya keadaan di mana kita nggak bisa menerima, lebih baik kita dibimbing lagi, bicara dengan pembinanya, mungkin mengevaluasi lagi, mungkin perlu break sementara untuk mengevaluasi lagi. Kalau memang akhirnya semua sejahtera untuk pisah, is okay. Oke, Ya. saya kira pertanyaannya jelas, jawabannya juga cukup jelas bahwa bukan tidak mungkin, yang jelas mungkin baik-baik semuanya setelah di. Ya, yang penting setelah pisah semuanya baik-baik. Jangan pisah semuanya akhirnya nanti terjadi saling benci, nggak suka. lalu ada satu perasaan yang nggak enak. Saya rasa itu nggak boleh terjadi. Oke, baik. Ini tadi sudah disinggung sedikit oleh rekan saya King Sen dan Widi. Jika terpaksa harus tinggal bersama dengan orang tua dulu setelah menikah, maksudnya jika terpaksa harus mesti dengan orang tua dulu nih setelah menikah, sampai berapa lama? Mas Bud, King Sen, mau jawab? Widi, sampai berapa lama? Kalau kami kenapa bisa memutuskan waktu itu udah sempat terbebas, sempat udah keluar, kita ngontrak di luar, terus kenapa akhirnya kita malahan yang mengajukan dan mengundang orang tua untuk bergabung sama kami. Karena waktu itu mereka tinggal di Cengkareng, kita ada di Jakarta Pusat. Kita lihat mereka udah pensiun, mertua cowok juga udah gak kerja, sehingga mereka akan tidak banyak kegiatan. Sehingga kami mengundang, ya udah papa mama gabung sama kita aja tinggalnya. Daripada di rumah gak ada siapa-siapa lagi, cuma kalian berdua. Waktu itu kami mengajukan itu. Nah waktu kami mengajukan tuh buat saya waktu itu memutuskan, saya mengundang karena saya punya satu kerinduan pakai itu untuk menjadi momen kesaksian kami buat menginjil. Dalam arti saya nggak bisa banyak cerita, saya nggak bisa banyak menginjil atau mengarang atau kasih tahu, tapi dengan kehidupan akhirnya yang kami pakai. Dan saya tahu juga dari sisi keluarga mereka tuh medan yang masih agak kolot. Sehingga kalau ada keluarga yang lainnya yang orang tuanya dimasukin ke panti asuhan, panti jompo. Panti jompo. Panti jompo. Nah itu suka diomongin gitu loh. Ih, anak nggak tahu diri, orang tua dimain telantarin gini-gini, dibuang kalau udah lagi dulu aja butuh duit aja dipelihara, sekarang nggak butuh duit lagi, nggak bisa cari duit, dibuang. Nah kayak gitu-gitu loh. Nah saya bilang, wah kayaknya keluarga kamu tuh keluarga besarnya masih sangat-sangat kolot, saya bilang. Kalau memang modern sih saya bebas, mereka menganggap itu satu hal yang baik. Tapi kalau mereka masih kolot, mereka melihat kita pindah keluar itu jadi satu hal yang tidak baik. Jadinya saya bilang, saya akan lebih rindu kita benar-benar menjadi berkat. Dan sampai hari-hari ini terus terang ya saya belajar terus dan belajar. Cuma saya cuma bilang, segala hal asal motivasi kita baik, itu saya percaya akan mendatangkan kebaikan. Itu banyak perbedaan, banyak hal. Mungkin saya share tentang pembantu misalnya. Pembantu tuh bagi dia keluarganya nggak biasa pakai pembantu, jadi sangat curiga sama pembantu. Beli telur aja dihitungin, awalnya saya nggak ngeh gitu loh.
Karena saya suka malam beli nasi goreng tek-tek buat anak-anak, saya suruh bilang, biar murah, saya suruh pembantu ambil telur, ambil minyak dari rumah, bawa ke tukang tek-tek gitu loh. Tapi habis itu kok mertua saya bisa tahu telurnya hilang 2, kurang 3. Saya bilang, hebat juga mertua saya, kumon belajar matematika dari mana gitu loh. Cocok buat jadi penjaga stok. Ternyata dia tiap shop belanja di pasar, dihitungin semua telur yang di baskom, yang di rak. Nah hal-hal gitu saya nggak ngeh gitu loh. Habis itu saya sekarang ngerti, mas saya ambil ya 2 telurnya, mas saya ambil ya ini. Saya belajar Informasi, gitu pakai kan. komunikasi. Iya. Oke. Karena kalau enggak, pembantu yang disalahin, mana telur saya kok kurang? Oh repot kan, nah kayak gitu-gitu loh. Nah kadang kayak misalnya hal-hal kecil, pembantu suka ganti, nggak betah di rumah. Alasannya mertuanya galak gini. Nah tapi saya menjembatanin bahwa mertuanya nggak galak, mungkin karena dia Medan, nada, terus ngomongnya memang begitu. gitu loh. Jadi bagi kamu orang Jawa itu bentak-bentak, tapi bagi dia saya cuma kasih tahu kok. Nah kayak gitu loh, jadi nadanya beda gitu loh. Nah saya berusaha menjembatanin dan banyak hal sih ya, ya luar biasa, cuman tetap saya bilang saya punya motivasi yang baik, saya percaya Tuhan pasti izinkan dan itu akan mentransfer gitu loh. Dan itu bukan cuma bagi kami berdua, adik ipar saya juga sampai ngomong. Saya kadang bilang, saya nggak habis mikir ya gimana nih sama papa mamamu, kadang aku susah mengerti, aku bilang. Coba dia bilang, aduh Tasau itu kakak ipar. Kamu udah sangat bagus dan kamu sangat sabar untuk hadapin papa mama. Saya aja nggak sabar dia bilang. Nah itu saya menganggap, itu satu pujian, itu luar biasa, saya udah berusaha lakukan gitu loh. Dan itu sampai sekarang saya percaya nggak gampang, tapi kami berusaha senantiasa dan saya bersyukur punya suami yang luar biasa, dia banyak ketegasan. Dalam hal saya kadang-kadang bingung, salah tingkah di tengah-tengah, tapi dia memberi saya rasa aman dan dia lakukan banyak inisiatif. Dia banyak ambil respon yang sangat cepat dalam setiap kondisi dan setiap suasana. Sehingga saya tenang bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan, dia kompak sama saya dan dia dukung. Dan setiap ada hal yang misalnya saya ambil contoh kemarin tuh anak saya demam tinggi. Tapi saya udah janji hari itu kami mau ke rumah duka 3 lokasi. Siloam, Jelambar, Atmajaya. Terus tapi anak Satu kami malam, ya malam sekali itu. jalan. Ya maksudnya gitu. Tapi tiba-tiba karena anak kami panasnya, demamnya tinggi, saya bingung. Terus niatnya tetap pulang ke rumah, monitor anak-anak kasih obat. Terus mertua juga nanya, coba kalau nanti panasnya lebih tinggi lagi itu gimana? Mau ngapain? Ya, saya pikir iya juga ya. Saya tambah khawatir mungkin dan orang tua juga bertanya, mau diapain tuh? Lu main tinggalin anak nih ceritanya nih. Kalau makin tinggi mau diapain? Tapi suamiku dia sangat tegas. Dia bilang, "Mah, tenang aja. Saya udah kasih obat ini dan akan dibantu sama adik gitu loh." Dan akhirnya kami tetap harus pergi karena besokannya udah ada yang harus penguburan kan. Jadi malam itu kami harus berangkat buat besuk. Jadi akhirnya itu juga yang bikin saya tenang. Kalau enggak saya pasti kalau sendiri saya diperhadapkan begitu, saya akan ragu-ragu, oh iya ya nanti anak kita step gimana, nanti gimana. Tapi dia punya rasa aman dan yakin menjembatanin, oke, kami tetap gitu loh. Jadi ya buru-buru akhirnya beres sih. Itu sih yang bikin saya ya bersyukur dan kami berusaha lakukan terbaik. Oke, jadi mengenai waktu tidak bisa ditentukan saya kira. Kalau kita dengar dari cerita ini kesimpulannya waktu nggak bisa ditentuin. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tergantung. Bahkan kita sudah dengar kesaksian dari pertama, King Sen dan Widi maunya berdiri sendiri dengan berbagai alasan tadi mau usaha, sekarang malah mereka mau bersama supaya bisa jadi berkat buat orang tuanya. Why not? Ya oke, saya akan masuk dulu nih ke pertanyaan yang lain, ini banyak boleh benar. saya tambahin. Mas Bud, oke, sorry Mas Bud. Jadi